Kali ini kita akan membahas mengenai internal memori. Apa itu internal memori? Internal memori adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Berbicara tentang internal memori, mari kita bahas mengenai memori utama semikonduktor yang terdiri dari RAM dan ROM. Apa itu RAM? RAM, Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau cadu daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM terbagi menjadi dua, yaitu RAM statis dan RAM dinamis. RAM statis. Nilai-nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. RAM statis akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. RAM dinamis disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Perbedaan RAM statis dan RAM dinamis adalah sebagai berikut. Setelah kita membahas RAM, mari kita bahas mengenai memori ROM. Apa itu memori ROM? ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM hampir sama dengan RAM, hanya saja ROM ini bersifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Adapun jenis-jenis ROM sebagai berikut. Setelah kita membahas mengenai memori RAM dan memori ROM, selanjutnya kita akan membahas mengenai cache memory. Apa sih cache memory itu? Cache memory ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Cache adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Cache berisi salinan sebagian memori utama. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU. Agar suatu cache dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Pada umumnya, waktu akses memori cache berkisar antara 50 hingga 100 nanodetik. Lebih cepat 5-10 kali lebih cepat dari memori utama. Cache dapat menampung 64 KB. Operasi pembacaan cache dibagi menjadi 3, yaitu direct, asosiatif, dan set asosiatif. Yang pertama adalah pemetaan langsung atau direct. Alamat memori utama dibagi menjadi 2 file, yaitu tag dan index. Jumlah bit dalam indeks berhubungan dengan ukuran cache. Ketika suatu word direferensikan, bit index pada alamat digunakan untuk pengaksesan cache. Organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai file alamat yang lebih kecil. Kelemahan pada pemetaan ini adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda. Yang kedua adalah pemetaan asosiatif. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya tersimpan di dalam cache. Pemetaan asosiatif memungkinkan adanya penyimpanan semua word yang mempunyai indeks yang sama dan teks yang berbeda ke dalam cache ini. Lalu yang terakhir adalah pemetaan kelompok asosiatif atau set asosiatif, merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya. Dalam jenis organisasi ini,
Dua word dengan indeks yang sama dan teks yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan tag tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Julianto pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.